Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahid Febrian dengan NPM 212151012 dari kelas 2021 A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara perkembangan ilmu. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian ilmu menurut para ahli. Menurut John G. Kemeny, ilmu adalah semua pengetahuan yang dikumpulkan dengan metode ilmiah sebagai prosedur. Lalu di sini ada menurut Aseli Montagu, ilmu adalah pengetahuan dalam satu sistem yang berasal dari studi, pengamatan, juga percobaan untuk menentukan dasar prinsip tentang suatu hal yang sedang dikaji. Dari kedua pendapat tersebut, maka saya simpulkan ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berasal dari studi, pengamatan, dan percobaan yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Ilmu menciptakan kepastian dengan mempersempit ruang lingkup visinya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan hanya pengetahuan, tetapi adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati yang dapat diuji secara sistematis dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan sejumlah metode yang diakui. Dari sudut pandang filosofis, ilmu muncul karena orang berusaha lebih memikirkan pengetahuannya. Ilmu merupakan produk epistemologi, yaitu sains, yang terdiri dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu di sini ada sejarah perkembangan ilmu. George J. Mowley membagi perkembangan ilmu menjadi 3, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoristis. George menjelaskan dalam bukunya yaitu Jujun S. Surya Sumantri bahwa permulaan ilmu pengetahuan berawal dari permulaan manusia. Tidak ada keraguan bahwa manusia pertama menemukan beberapa koneksi empiris yang memungkinkan mereka untuk memahami keadaan dunia. Sementara itu, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menurut Bakhtiar terbagi dalam 4 periode, yaitu yang pertama ada periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filsafos klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Dengan berjalannya waktu, filsafat digunakan oleh orang Yunani sebagai dasar pemikiran untuk penyelidikan pengetahuan, sehingga terus berkembang pada generasi berikutnya, seperti membuka pintu berbagai ilmu yang pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap inquiring attitude. Lalu yang kedua yaitu periode Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam sebenarnya adalah ajaran yang sangat menyukai ilmu. Hal ini terlihat pada pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq, dengan awalan perintah kata Iqra yang artinya bacalah. Menurut Harun Nasution, ilmu pengetahuan berkembang dalam gerakan ilmiah. Hal ini ditunjukkan dengan semboyan Ancilla Theologia atau hamba agama, yang kemudian ditetapkan pada ilmu pengetahuan. Atau dengan kata lain, kegiatan sains dirancang untuk mendukung kebenaran agama. Sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Lalu yang ketiga yaitu masa Renaissance dan modern.
Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Lalu yang terakhir yaitu periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang cara pemerolehan pengetahuan. Yang pertama, pemerolehan pengetahuan menurut pandangan psikologi behavioristik. Ada 4 tahap jenis belajar secara berurutan. Tahap pertama, pemahaman. Setelah seorang yang belajar diberi stimulus, maka ia berusaha untuk memahami karakteristiknya, kemudian diberi kode secara mental. Hasil ini selanjutnya digunakan untuk menguasai stimulus yang diberikan, yaitu pada tahap kedua, yaitu tahap penguasaan. Pengetahuan yang diperoleh dari tahap 2 selanjutnya disimpan atau diingat, yaitu pada tahap ketiga, atau tahap pengingatan. Terakhir adalah tahap keempat, yaitu pengungkapan kembali pengetahuan yang telah disimpan pada tahap ketiga. Pengetahuan seseorang itu diperoleh karena adanya asosiasi atau ikatan yang menunggal antara stimulus dan respon. Pengetahuan seseorang itu diperoleh dari sekumpulan ikatan stimulus respon. Semakin sering asosiasi ini digunakan, apalagi diberi penguatan, maka akan semakin kuat ikatan yang terjadi. Lalu yang kedua ada pemerolehan pengetahuan menurut pandangan psikologi gestaltik. Menurut pandangan psikologi Gestalt, bahwa seseorang memperoleh pengetahuan melalui sensasi atau informasi dengan melihat strukturnya secara menyeluruh, kemudian menyusunnya kembali dalam struktur yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga yaitu pemerolehan pengetahuan menurut pandangan konstruktivistik. Piaget berpandangan bahwa pemerolehan pengetahuan seperti itu ibarat menuangkan air dalam bejana. Artinya, pelajar dalam keadaan pasif menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru. Bagi Piaget, pemerolehan pengetahuan harus melalui tindakan dan interaksi aktif dari seseorang pelajar terhadap lingkungannya. Lalu di sini ada metode pengembangan ilmu. Manusia pada dasarnya ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu inilah manusia berusaha memperoleh pengetahuan yang memadai tentang berbagai hal yang dihadapinya. Ada 2 pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Pendekatan tidak ilmiah bergantung pada akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan, kebetulan, dan coba-coba, serta pendapat otoritas ilmiah dan pemikiran kritis. Sedangkan pendekatan ilmiah berusaha mencapai kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan yang kebenarannya dapat dibuktikan oleh siapa saja yang ingin membuktikannya.
Lalu yang terakhir yaitu ada konsep penelitian. Penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Penelitian adalah upaya memecahkan masalah berdasarkan fakta atau prinsip, mencari kebenaran, mengumpulkan, mengembangkan, menganalisis, dan mengujinya secara cermat, sistematis, dan berbasis pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ilmiah didasarkan pada ciri-ciri ilmiah yaitu rasionalis, empiris, dan sistematis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.